Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Seperti yang kalian lihat, di depan gue ini tidak ada mic. Kalau biasanya langsung ada mic yang gantung di depan muka gue, malam ini nggak ada. Jadi malam ini gue nggak nge-review sebuah mic ataupun audio interface. Tapi kali ini gue akan nge-review sebuah audio gear juga. Kali ini adalah audio adapter dari Saramonic. Ini adalah Saramonic SR-AX100. Kayak gini. Nah, sebelum gue mulai, seperti biasa, disclaimer dulu. Disclaimer pertama, di sini gue bukan seorang profesional, gue cuma seorang penghobi aja. Lalu disclaimer yang kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Produk di video ini dibeli dengan uang gue pribadi. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu bisa kali. Jadi langsung aja, ini apaan sih sebenarnya Saramonic SR-AX100 ini? Ya, bisa dibilang ini adalah audio adapter dan sebenarnya ini udah gue punya lama. Tapi entah kenapa gue nggak nge-review ini. Lalu apa ya, gue juga sempat lupa ini barang kayak sempat hilang di kamar gue nggak tahu. Dan pas gue beres-beres kamar, gue baru ketemu lagi barang ini dan gue memutuskan untuk gue review. Oh ya, audio yang kalian dengerin sekarang ini di record pakai Rode VideoMic Go 2 yang langsung connect ke kamera Sony A74. Nah, ini jadi audionya langsung di videonya ya, nggak terpisah. Kalau biasanya kan kalau nge-review mic atau audio interface itu biasanya gue record terpisah di Audacity, baru nanti di editing gue tempel ke videonya. Kalau ini langsung di videonya. Saramonic SR-AX100 ini sebenarnya bisa dibilang audio adapter. Gunanya apa? Pertanyaan terbesar itu mungkin kalian yang belum gitu paham tentang alat-alat beginian nih. Jadi gunanya adalah untuk di-connect ke kamera kalian. Jadi untuk ini cocok orang-orang yang syuting, suka bikin video gitu ya. Tapi audionya mau langsung nempel ke video, apapun video kalian gitu. Kalian mau bikin podcast, mau bikin talking head kayak gua gini nih yang cuma ngomong-ngomong gini, mau review barang atau mau storytelling mungkin, ya apapun yang kalian butuh audio yang nempel ke video, nggak terpisah gitu ya. Mungkin kalian males gitu. Ini gue lakukan di awal-awal video gue, lalu gue lakukan juga di channel gue yang satu lagi yang motoran, yang motovlogging ya, review-review helm. Gue biasanya nggak nge-record audio terpisah, tapi audio itu langsung nempel ke videonya. Nah, kalian kan tentu berpikiran langsung ya udah beli mic eksternal, mungkin shotgun, mungkin lavalier mic, mungkin wireless mic gitu ya, tinggal kalian colok ke kameranya. Betul, tidak ada yang salah dengan itu pun yang gue lakukan sekarang. Audio yang kalian dengerin ini ini langsung connect ke kameranya. Tapi dengan alat ini bisa memberikan kalian manfaat lebih dari sebuah apa ya, audio di kamera kalian gitu. Nggak cuman kalian tempelin satu mikrofon lalu audionya nempel di video ke record gitu ya di kamera kalian dan that's it. Tapi dengan alat ini memberikan sedikit manfaat lebih karena dia punya dua channel. Seperti yang kalian lihat di depan sini. Ini ada left and right, gue lupa yang mana leftnya. Oh ya, ini dia. Ini left and right, left, right, lalu ada mono atau stereo. Dan di belakangnya ini ada input dan output. Inputnya itu 2 mono, 1 stereo, dan output buat ke kamera kalian. Lalu ini ditempel di atas kamera kalian, jadi di hot shoe kamera kalian seperti ini contohnya adalah Canon M6 kamera lama gue. Ini kalian taruh di misalkan di gini ya, lalu kalian, nah jadi dia di atas kamera kalian on cam dan dia punya 3 cold shoe. Ini bukan hot shoe ya, ini cold shoe yang bisa ditaruh mic. Jadi kalian bisa taruh mic di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di sebelah atas. Lalu kalian bisa taruh, misalkan kalian pakai monitor eksternal, bisa ditaruh juga. Mungkin kalian pakai 2 mikrofon, bisa kalian taruh juga jadi kiri kanan mic, atasnya monitor eksternal, itu juga bisa. Jadi misalkan kalian pakai ini nih, satu shotgun gitu ya. Ini video mic Rycote dari Rode, ini produk lamanya Rode. Lalu kalian connect misalkan ke left. Lalu satu lagi kalian misalkan pakai wireless mic, kalian connect ke channel kanannya, right. Nah, ini transmitter tinggal kalian pakai aja lalu kalian bisa ngomong. Jadi
Ada dua mic yang bisa kalian pasang, ya mau ditaruh di kiri, di atas. Misalkan pertanyaan berikutnya buat kalian yang mungkin masih belum paham manfaatnya pakai ini apa. Jadi manfaatnya adalah yang paling besar menurut gua, yang paling kepake banget dari pengalaman gue pakai audio adapter kayak gini adalah safety track. Gue sering pakai fitur safety track gitu ya di channel gue yang satu lagi yang ngomongin helm, yang review helm motor. Itu jadi gue pakai dua mikrofon, yang satu clip on, lalu yang satu lagi shotgun yang nempel di atas kamera. Kamera biasanya itu kan punya port mikrofon itu cuma satu. Nah, dengan alat ini gue bisa pakai dua mikrofon, satu clip on, satu shotgun. Beda kalau kalian pakai kamera dari Cinema Line ya. Kalau kamera-kamera kelas cinema biasanya udah ada port XLR-nya. Itu kalian bisa pakai kamera yang lebih mikrofon yang lebih sadis-sadis lagi gitu, yang konektornya tuh XLR, udah bukan jack 3,5 gini nih. Jadi kalau gue pakai dua mikrofon itu, karena dia punya dua channel left and right, jadi bisa gue atur. Misalkan clip on gue itu maunya full power. Nah, yang shotgunnya gue pakai setengah doang. Lalu alat ini gue setting ke stereo. Jadi dia akan nge-record mic shotgun di channel 1, lalu mic left mic wireless mic-nya di channel 2. Nanti di editing, di saat kalian ngedit videonya, itu dua audio itu bisa kalian pecah. Karena yang satu suaranya lebih tinggi karena full power gainnya, lalu yang satu gainnya cuma setengah, dia otomatis suaranya lebih kecil. Ini kepake kalau misalkan audio kalian yang dari channel 1 itu clipping misalkan. Ternyata mungkin kalian salah setting, atau mungkin kalian ngomongnya kegedean suaranya gitu. Lalu suara kalian merah semua gitu ya. Nah, itu kalian bisa pakai audio dari channel 2 yang mungkin shotgunnya atau wireless mic kalian, tergantung kalian settingnya. Nah, itu bisa kalian pakai dari channel 2, tinggal kalian naikin aja di editingnya gitu, post production ya. Karena kan biasanya dia pasti lebih turun audionya karena kalian setting gainnya itu cuma setengah. Jadi kalian tinggal naikin pas editing. Jadi itu berguna banget sih safety track, dan itu baru kejadian banget di video terakhir gue di channel gue yang ngomongin helm itu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton, nanti gue taruh linknya mungkin. Nah, itu kejadian karena satu mic gue yang clip on. Jadi mic utama gue itu adalah yang clip on. Clip on. Bener, clip on yang wireless. Lalu buat safety tracknya gue pakai shotgun. Kejadiannya adalah pas menjelang akhir video, gue nggak ngeh ternyata clip on mic gue ini lowbat, jadi mati. Jadi gue nge-record tuh kurang lebih review helm itu hampir 20 menit gitu ya videonya. Lalu dia mati menjelang akhir, dan gue nggak ngeh karena kan ini gue taruh di bawah, lalu gue pakai left mic yang kecil dari dalam baju gitu ya. Jadi gue nggak ngeliat lampunya itu, ternyata lampunya tuh udah mati. Jadi pas gue ngedit videonya, pas di ending suaranya hilang. Untungnya karena gue nge-record pakai ini juga, jadi ya safety track itu bisa gue pakai audio yang dari shotgun ini. Kurang lebih itu fungsi terbesar dari alat ini. Jadi kalau kalian masih bingung, nanti gue kasih lihat di layar kamera gue nih, si Sony A74. Gue record pakai iPhone aja ya. Oke, kalian bisa lihat di kiri bawah layar itu ya. Channel 1 dan channel 2 itu kan ijo-ijonya tuh levelnya ya. Itu sama ya, channel 1, channel 2 itu channel kiri, channel kanan ya sama aja. Nah, kalau kalian pakai alat ini, audio adapter yang punya dua channel, itu bisa kalian atur. Channel satunya lebih kenceng volumenya, channel 2-nya lebih kecil volumenya. Itu yang fitur sangat berguna banget buat gua. Lalu untuk harga, ini di angka 500 ribuan. Gue lupa, karena gue beli ini udah agak lama banget sebenarnya. Mungkin sekitar 550 ribu, 570 ribu, mungkin antara itulah. Seperti yang tadi gue bilang, ini audio yang kalian dengerin sekarang ini pakai Rode Video Mic Go 2 yang gue connect langsung ke Sony A74. Nah, sekarang gue cobain alat ini, lalu kita tes setting buat ke safety track. Oke, let's go. Oke, jadi
si Saramonic gue lupa namanya, SR-AX100 itu udah gue pasang di atas kamera gue, dan ini mic yang gue pakai ini sekarang pakai Rode VideoMic Rycote yang gede tadi yang sempat gue kasih lihat di awal video. Nah, ini gue cuma pakai satu mic. Ini gue nggak nyeting untuk safety track, jadi gue connect ke colokan input stereo di Saramonic-nya, lalu di switch depannya itu gue connect juga ke stereo. Tapi karena gainnya dua-duanya gue pakai mentok, gue fullin, jadi channel 1, channel 2 nya masih sama. Nah sekarang kalau misalkan gue mau bikin safety track di channel kiri misalkan gitu ya, itu audionya full, yang kanannya mau gue kecilin. Kalian bisa dengerin, kalau kalian pakai headphone, kalian bisa dengerin nanti perbedaannya. Sekarang masih sama nih kiri kanan ya. Cek. Alright. Nah, sekarang jadi yang channel 1, yang kiri itu full, yang kanan channel 2-nya itu gue kecilin. Kalian bisa dengerin, harusnya suaranya itu cuma nanti akan ada sebelah kiri doang gitu ya, yang channel 1 doang yang lebih jelas suaranya. Yang kanan itu lebih kecil suaranya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalau di kamera, ini gue recordnya pakai handphone aja biar gampang. Nah, kalian bisa lihat ya di audio level di sebelah kiri yang hijau-hijau itu tuh, yang gerak geser-geser kiri kanan tuh. Kalian bisa lihat yang atas itu channel 1, yang channel satunya itu kan gua setting di Saramonic itu full, jadi dia lebih gede suaranya. Yang channel 2 itu dikecilin di Saramonic-nya, jadi suaranya juga lebih kecil gitu ya. Kamera si Sony A74 gue ini nge-record audionya tuh juga lebih kecil. Jadi ya itu perbedaannya kalau kalian bikin safety track pakai Saramonic SR-AX100 ini. Sorry kalau tadi angle-nya goyang-goyang atau gambarnya jelek karena gue cuma pakai handphone. Seadanya aja ya. Yang penting kalian paham maksudnya, kalian bisa lihat hasilnya. Nah itu kurang lebih kalau kalian dengerin pakai kiri doang yang disetting. Ini gue balikin lagi yang kanan. Alright, jadi sekarang, nah balik lagi kan, sekarang kiri kanan full lagi suaranya. Kalau ini gue setting ke stereo. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah switch depan itu harus kalian switch ke stereo. Kalau kalian geser ke mono, nanti audionya ini jadi satu, nempel semua. Mau kalian kecilin, gedein, kayak apapun, kalian nggak bisa pisahin di pas kalian editing gitu ya. Pas kalian ngedit video, misalkan gue gitu, pas gue ngedit video ini, gue nggak bisa pecah suaranya. Jadi ya udah nempel aja jadi satu. Nah ini sama aja misalkan kalau case-nya kalian mau pakai 2 mikrofon, sama aja ya. Tinggal yang kiri kalian misalkan masukin pakai mikrofon ini ke input yang kiri, lalu mikrofon yang kedua kalian masukin ke input yang sebelah kanan gitu. Lalu kalian set ke stereo, nanti kalian tinggal bisa pisahin di video editing pas kalian ngedit, itu bisa dipecah audionya. Bukan dipecah ya, maksudnya dipisah gitu, dipisah kiri dan kanan, channel 1 dan channel 2. Nanti kalian bisa bikin itu jadi stereo lagi, karena kan kalian bisa nih otomatis jadi satu channel doang dong. Nanti kalian tinggal bahasanya kayak copy paste lah kasarnya. Kalau karena gue biasa ngedit video itu di Resolve, itu biasanya gue ke clip attribute, lalu dari clip attribute itu gue tinggal embed channel 1 atau channel 2, itu langsung ke copy dengan channel yang sama. Tapi tentu alat ini punya kekurangan. Kekurangannya menurut gue yang terbesar adalah dia tidak berfungsi kalau mikrofon kalian itu pasif. Jadi alat ini kan pasif ya. Saramonic SR-AX100 ini tidak pakai baterai, jadi dia full pasif. Konsekuensinya adalah mic yang kalian pakai itu harus yang powered mic yang punya baterai sendiri. Contohnya kayak gini, ini misalkan ini mono ya, wireless mic-nya mono, ini kan punya baterai internal, jadi dia punya power sendiri. Lalu Rode VideoMic Rycote yang gue pasang sekarang di atas kamera ini juga itu punya baterai internal juga, jadi dia bisa punya power sendiri juga. Itu menurut gue salah satu ya kekurangannya, karena ya pasti mic yang butuh power pasti harganya juga lebih mahal daripada mic yang pasif. Lalu kekurangan kedua tentu aja ya inputnya masih terbatas TRS 3,5 jacknya. Kalau kalian butuh XLR, kayak misalkan kalian mau pakai shotgun mic yang kelasnya profesional, yang konektornya itu XLR,
lalu butuh phantom power. Jadi kalian butuh audio adapter yang aktif, yang punya yang pakai baterai gitu ya, yang punya power sendiri. Kalian mau nggak mau harus upgrade. Kalian nggak bisa pakai si SR AX100 ini. Kalian harus ke Saramonic SR PAX, kalau nggak salah ya, PAX1 atau PAX2. Itu pakai baterai 9 volt, itu punya phantom power, itu punya 2 input XLR, lalu 2 input kecil ini 3,5, lalu dia punya phantom power juga udah pasti kan, karena dia pakai baterai 9 volt, jadi dia udah aktif gitu. Bedanya SR PAX1 dan PAX2 itu kalau nggak salah dia punya layar kayak layar buat audio level kalian. Jadi audio level kalian itu bisa kalian pantau langsung di Saramonic-nya gitu, di audio adapternya gitu ya. Jadi dia agak lebih gede. Biasanya dipasang di bawah kamera. Jadi kalau ini kan karena dia kecil, dia pasang di atas kamera. Kalau SR PAX 1 atau PAX 2 itu dipasangnya di bawah kamera. Ya kurang lebih alatnya seperti itu. Tadi kalian udah bisa dengerin suaranya. Ya walaupun mungkin kamera keduanya, karena gue pakai handphone rada berantakan tadi angle-nya, tapi ya udah harap maklum aja karena gue apa-apa sendiri. Ya karena gue belum punya kameramen gitu ya, jadi ini gue record sendiri, gue juga agak susah untuk mantau dan nyating-nyatingnya. Mudah-mudahan ini cukup menjelaskan ke kalian, misalkan kalian penasaran apa sih fungsi audio adapter seperti Saramonic SR-AX100 ini. Ya mungkin ada beberapa merek di luar sana yang kurang lebih fungsinya sama. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih paham fungsi dari alat-alat kayak gini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, mungkin agak ke skip informasinya karena di sini gue nggak pakai skrip, jadi mungkin rada-rada lupa. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen aja tentang Saramonic SR-AX100 ini atau audio adapter secara umum, secara general. Sebisa mungkin gue jawab. Kalau gue bisa jawab, kalau gue nggak bisa jawab ya kita Google bareng-bareng. Ya tapi kurang lebih hari ini video gue gini aja. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Thank you banget yang udah nge-like, komen, wah segala macam. Thank you banget. Kalau kalian mau lihat video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini gitu ya. Nanti kalian tinggal klik aja ini di sini. Nah, gue rasa gitu aja. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye bye.